Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah madaqat illa wa farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Shaimin, shaimat, pendengar, pemirsa rahimakumullah. Edisi khusus spesial. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah kado istimewa untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Saya akan membacakan referensi terkait tentang perkhilafan ulama tentang Lailatul Qadar. Lau dzakarna kullama yastur fi hadhil kalimah lanablugh ba'dan min fadliha al-'azim. Kalau kita akan berbicara, kalau kita sebut apa yang tertulis tentang kalimat Lailatul Qadar, tentang fadail Lailatul Qadar itu, kita tidak akan sampai untuk membahasnya secara besar, secara luas, karena memang kemuliaannya sangat begitu luas di kalangan para ulama di dalam membahas tentang fadail Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khassatun bil ummatil Muhammadiyah wala tadhhab ila man qala innaha lailatun wahidatun kanat wa intaha amruha fi zamanil wahyi li'anna al-haqqa alladhi dhahaba ilaihi ba'du kibarul ulama innaha baqiyatun li ghayatil an hatta taqumas sa'ah. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah spesial, khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berpedoman, berpendapat atau memegang pendapat orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya satu malam dan itu berakhir dengan berakhirnya wahyu. Yang benar adalah menurut pendapat ulama, mayoritas ulama-ulama kita, innaha baqiyatun, bahwa Lailatul Qadar itu masih ada li ghayatil an, sampai saat ini, bahkan hatta taquma sa'atu, sampai hari kiamat. Wa sa'ala ba'duhum, sebagian ulama, sebagian kaum masyarakat bertanya, hal hiya fi Ramadan faqat? Apakah Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan saja? Aw fis sanati kulliha, atau di dalam setahun semuanya, setiap bulan ada Lailatul Qadar itu? Wal jawabu ala dzalika naqul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kami mengeksplorasi beberapa argumen, kata Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, seorang ulama Azhar, dalam kitab beliau Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Beliau katakan bahwa Lailatul Qadri min khasaisil ummatil Muhammadiyah, bahwa Lailatul Qadar itu adalah khususiat, keistimewaan spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada riwayat dari Imam Atha bersumber dari Ibnu Abbas, annahu zakar dzikra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah Rasulullah SAW disebutkan ya, oleh malaikat Jibril tentang rajulun min Bani Israel, seorang Bani Israel, hamal silaha ala atiqihi fi sabilillah alfa syahrin, bahwa dia mau memikul ya, pedang ya, di pundaknya dalam berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Dia berperang, berjihad selama 1000 bulan. Seorang Bani Israel itu, menurut cerita dari Jibril kepada Rasulullah SAW. Fa'ajaba Rasulullah SAW, Rasulullah heran. Dia berjuang di jalan Allah 1000 bulan, sehingga Rasulullah heran alangkah banyaknya, besarnya pahala yang dia terima
karena dia berjuang di jalan Allah 1000 bulan. Fa'ajjaba Rasulullah SAW wa tamanna an ayyakuna li ummatihi minal fadail. Karena Rasulullah heran, Rasulullah berharap supaya umat Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan fadilah seperti itu. Faqala, Rasulullah bermunajat kepada Allah SWT, bergumam dengan doa, Ya Rabbi, duhai Tuhanku, ja'alta ummati, engkau jadikan umatku, aqsaral umami a'maran, engkau jadikan umur umatku pendek-pendek ya Rabb. Gundah gulananya Rasulullah SAW begitu mendengar berita dari Jibril bahwa ada seorang Bani Israel berjuang selama 1000 bulan. Rasulullah spontan berdoa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqallahum a'malan, dan kau jadikan umur umatku pendek-pendek dan amal-amal umatku juga sedikit. Fa'atahu Allah Ta'ala Lailatul Qadri, maka dengan permohonan Rasulullah seperti itu Allah berikan kepada Rasulullah itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allati hamala fiha al-Israiliyu as-silaha fi sabilillahi laka wa li ummatika ila yaumil qiyamah. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, di mana seorang Bani Israel tadi memikul senjata berjuang dengan Allah selama 1000 bulan. Ya, itu lebih baik bagimu Lailatul Qadar itu dan untuk umatmu sampai hari kiamat. Saudara yang saya muliakan, itulah kenapa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Wa qala ba'dul ulama'il mu'arrikhin, ulama-ulama sejarawan di kalangan ulama mengatakan, inna rajula mimman madha, kalau orang-orang pada masa lalu, hamba-hamba Allah pada masa lalu sebelum umat Nabi besar Muhammad SAW, la yusamma abidan, mereka tidak disebut abid, mereka tidak disebut ahli ibadah kepada Allah SWT, illa idza abadallaha ta'ala alfa syahrin, baru bisa disebut abid kalau umat-umat terdahulu adalah jika dia beribadah kepada Allah 1000 bulan. Fa'atallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala lailatan lil ummatil Muhammadiyah, maka Allah SWT berikan satu malam untuk umat Nabi Muhammad SAW. Inhum, jika mereka umat Nabi Muhammad SAW ahyauha, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, kanu, mereka ahaqqa, lebih pantas, bi ayyusammu, untuk mereka disebut abidina min ulaikal ubad, min ulaikal ibad, bahwa jika mereka menghidupkan Lailatul Qadar itu, maka merekalah yang pantas disebut ubad, ahli ibadah. Mereka yang pantas disebut abidin, orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perspektif ulama-ulama sejarah. Wal qaulus sahih, ungkapan yang paling sahih adalah annaha, bahwa Lailatul Qadar itu lam turfa, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha, dan sesungguhnya Lailatul Qadar itu baqiyatun ila yaumil qiyamati, terus kekal sampai hari kiamat, li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baqiya minhum itsnan, selama mereka itu tetap terkekal iman dan takwa mereka. Li'anna al-hadits as-sahihata, karena hadis-hadis yang sahih, natiqatun bil iltimasiha fi layalin makhsusatin, wa la yumkinu dzalika illa idza kanat baqiyatan ila yaumil qiyamah. Banyak hadis-hadis sahih yang berbicara, menjelaskan tentang cara memperoleh Lailatul Qadar itu. Ini menunjukkan Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam tertentu,
di setiap Ramadan. Dan tidak mungkin itu terjadi ya, jika ya tidak kekal sampai hari kiamat. Saudara yang saya muliakan, summa ikhtalafal ulama'u fi waqtiha. Tapi ada perbedaan ulama, pendapat ulama tentang waktu Lailatul Qadar itu kapan. Fadhahaba aktsaruhum, mayoritas ulama berpendapat ila annaha mukhtassatun bi Ramadhana, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu khusus ya terjadi turun pada bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini dalil bahwa ya Lailatul Qadar itu turun pada bulan Ramadan. Wa qaulihi ta'ala, atau bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai argumen kuat bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Maka dengan dua ayat sebagai argumen bahwa Lailatul Qadar itu turun pada Ramadan, fawajaba an takuna Lailatul Qadri fi Ramadhan. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi, wajib terjadi pada bulan Ramadan. Daf'an lit tanaqudi. Ini untuk ya mencegah ya, untuk menolak pendapat-pendapat orang yang ya menentang bahwa Lailatul Qadar itu ya bukan turun di malam Ramadan. Wa hadaba ba'duhum, ada sebagian ulama berpendapat ila annaha dairatun fis sanati kulliha, bahwa Lailatul Qadar itu berputar ya setiap tahun. Ya bukan saja di Ramadan. Bisa juga di bulan Syawal, bisa juga di bulan Muharram, bisa juga di bulan ya Sya'ban dan seterusnya. Berputar Lailatul Qadar itu pada setiap tahun. Ini pendapat sebagian. Summa ikhtalafal qailuna innaha fi Ramadan. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat bahwa Al-Qur'an nuzul Lailatul Qadar itu turun pada malam Ramadan. Terjadi juga perkhilafan di situ. Hal hiya fi kulli syahri Ramadan? Apakah Lailatul Qadar itu turun pada setiap bulan Ramadan? Maksudnya setiap hari bulan Ramadan? Aw fil ashr akhir minhu faqat, atau Lailatul Qadar itu turun di bilangan 10 akhir Ramadan saja? Fadhahaba ba'dhum ilal awwali. Ada yang mengatakan sebagian mereka bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap hari di dalam bulan Ramadan. Wa dhahabal katsiru, tapi mayoritas ulama berpendapat minhum ya, di antara ulama-ulama itu ila tsani, di pendapat yang kedua, yaitu Lailatul Qadar itu turun pada bilangan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Wa khassaha bil autar, dan ulama mengkhususkan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 bulan Ramadan, setiap malam Ramadan. Saudara yang saya muliakan, itu perbedaan pendapat ulama tentang itu. Kemudian kenapa Allah SWT menyembunyikan, merahasiakan kapan turunnya ya Lailatul Qadar itu? Wassababu fi ikhfaiha. Adapun sebab fi ikhfaiha 'alan nasi wujuhun, ada berbagai faktor penyebab Lailatul Qadar itu dirahasiakan di kalangan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, salah satu di antara sebab dirahasiakan Lailatul Qadar itu adalah innahu ta'ala akhfaha liyu'azzimu jami'as sanah 'alal qauli bi annaha fiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan turunnya Lailatul Qadar itu untuk apa? Supaya manusia memberikan penghormatan, manusia mengagungkan ya, memeriahkan, mengisi jami'as sanah, untuk semua tahun dalam tahun itu, untuk dia cari Lailatul Qadar itu.
Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap tahun, bahkan sepanjang tahun. Allah rahasiakan agar kita berusaha dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 29 atau 30 Zulhijjah. Kita cari pada setiap hari dalam setiap tahun. Ini pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di setiap hari dalam setahun, setiap tahun. Atau Allah SWT menyuruh kita untuk mengagungkan, mencari, mengisi setiap fi jami'i Ramadan, dalam setiap hari di dalam Ramadan. Alal qauli bihi, menurut pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun dalam setiap hari di dalam Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal 29, 30, tiap malam itu Lailatul Qadar itu bisa turun. Bukan saja di bilangan akhir. Aw fil asyril akhiri alal qauli bihi, atau supaya kita cari Lailatul Qadar itu di bilangan akhir dari bulan Ramadan, menurut pendapat yang mengatakan itu. Kenapa Allah rahasiakan? Kama akhfa ridahu fit ta'at, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya. Allah siapkan, Allah rahasiakan, Allah sembunyikan ridhonya dalam hal berbuat taat. Di saat kita berbuat taat kepada Allah, Allah sembunyikan ridhonya. Allah tidak tampakkan ridhonya. Di saat kita berbuat taat kepada Rasul, Allah sembunyikan taat ridhonya. Di saat kita melakukan sesuatu kebaikan sekecil apapun, Allah rahasiakan ridhonya di situ. Untuk apa dan kenapa Allah sembunyikan ridhonya itu? Liyarghabu fiha kulliha, supaya semua kita manusia merasa senang, bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan dan mencari Lailatul Qadar atau mencari ridho Allah SWT. Wa akhfa ghadabahu, begitu juga sebagaimana Allah menyembunyikan murkanya fil ma'asi, di dalam hal orang berbuat dosa, Allah sembunyikan murkanya. Agar apa? Liyuhadziruha kulliha, supaya liyuhadziruha kullaha, supaya mereka hati-hati menghindari dalam semua perbuatan dosa itu. Wa akhfa waliyahu fil muslimin, begitu juga sebagaimana Allah sembunyikan para waliullah di kalangan orang-orang muslim. Untuk apa? Liyu'azimuhum kullahum, supaya mereka mengagungkan, menghormati, menta'zimi mereka. Wa akhfa sa'atal ijabah, begitu juga Allah rahasiakan saat dikabulkan doa, saat mustajabah, Allah rahasiakan. Apakah selesai sholat tempat yang mustajabah itu Allah rahasiakan, ataukah selesai saat khotib baca khutbah Allah rahasiakan, atau saat turun hujan Allah rahasiakan semuanya. Apakah berdoa tengah malam, waktu istijabah, Allah rahasiakan semuanya. Untuk apa? Liyajtahidu wa sa'atal ijabah fi yaumil jum'ah, lebih khusus disebut beliau sini adalah saat ijabah pada waktu Jumat, hari Jumat. Untuk apa? Liyajtahidu fil ibadah fi jami'i awqatiha, untuk semua manusia, orang yang beriman, bersungguh-sungguh dalam beribadah dalam semua waktunya. Wa akhfal ismal a'zam, begitu juga Allah sembunyikan nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling besar, nama Allah yang paling mulia. Agar apa? Liyu'azzimu kulla asma'ihi, supaya kita tetap mengagungkan semua nama-nama Allah yang 99 itu. Allah rahasiakan di mana sesungguhnya nama Ismullahil Azam itu. Begitu juga gambaran Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu sendiri. Saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, shaimin shaiman rahimakumullah. Yang kedua, al-wajh ats-tsani. Yang kedua, fadilah Lailatul Qadar itu, innal abda, sesungguhnya hamba, idza lam yatayaqqan Lailatul Qadri, jika dia tidak yakin tentang Lailatul Qadar, wajtahada fit ta'ah, tapi dia bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, rajaan, dia mengharap, ayudrikaha, untuk dia mendapatkan Lailatul Qadar itu, yubahillahu ta'ala bihi malaikatahu, Allah langsung memproklamirkan mereka hamba yang
ya, tidak yakin mendapat Lailatul Qadar, tapi dia beribadah pada malam itu sembari dia mengharapkan supaya dia berjumpa, tapi nyata dia tidak berjumpa. Allah memproklamirkan mereka di hadapan malaikat. Wa yaqulu, ya, Allah berfirman kepada malaikat, taquluna innahum yufsiduna fil ardi wa yasfikuna dima'a. Kamu katakan dulu para malaikat bahwa mereka para manusia, ya, mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan mereka menumpahkan darah. Coba lihat, itu hambaku itu beribadah kepada Allah SWT dengan harapan dia bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nyatanya dia tidak berjumpa. Berarti ungkapanmu itu tidak benar, bahwa manusia selalu menumpahkan darah di muka bumi. Wa hadza jidduhu wa jitihadu. Lihat, ini usaha dan kesungguhan mereka. Fil lailatil maghnunah, di malam yang dia sangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, padahal itu bukan. Fakaifah, bagaimana sekiranya lau ja'altuha, saya jadikan malam dia beribadah itu yang dia tidak yakin, dia kira-kira saja malam itu Lailatul Qadar. Bagaimana kalau saya jadikan malam itu adalah malam yang tertentu Lailatul Qadar? Lau ja'altuha ma'lumatan fahina idzin yadhhar anni a'lamu ma la ta'lamu. Ini menunjukkan bahwa aku, kata Allah SWT, lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Itu hikmah fadilah Ramadan. Al-wajh tsalis, perspektif yang ketiga tentang, ya, kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyajtahidu fi talabiha, supaya kita semua manusia yang beriman bersungguh-sungguh mencarinya. Waltimasiha, dan berusaha untuk, ya, melakukan ibadah-ibadah dengan baik, iltimas di situ. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Fayanalu bidzalika, dengan sebab mereka bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu, beribadah dengan sebaik-baiknya pada malam itu, maka mereka mendapatkan dengan cara seperti itu ajral mujtahidina, pahala orang yang bersungguh-sungguh, ya, fil ibadah, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Bikhilafi ma'lau, kalau berbeda jika, ya, Lailatul Qadar itu uyyinat fi lailatin bi'ainiha, kalau seandainya Lailatul Qadar ditentukan pada malam tertentu saja, ya, misalnya malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29, Lailatul Qadar ditentukan oleh Allah SWT tentu waktunya, tanggalnya, la hasalal iqtisaru 'alaiha, maka pasti akan terjadi, ya, ibadah yang singkat, ibadah yang simple, ibadah yang ringkas, ya, disebabkan karena orang sudah tahu tempatnya, dia hanya mencari pada hari itu saja. Fafatatil ibadatu fi ghairiha, maka luput, ya, lewatlah, lowonglah, lepaslah nilai-nilai ibadah yang terjadi pada malam-malam itu, malam-malam selain daripada Ramadan. Waqad qila, sebagaimana dalam pendapat ulama, ajruka ala qadri nasabika, pahalamu tergantung daripada jerih payahmu. Itu saudara-saudara, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar itu sendiri. Saudara pendengar rahimakumullah, lantas bagaimana, ya, tanda-tanda dan cara melihat indikator Lailatul Qadar itu turun? Sebelum itu, ungkapan ulama mengatakan wa amma fadailuha fakatsiratun, fadilah Lailatul Qadar itu banyak sekali. Minha, diantaranya, annaman qama lailataha, siapa saja yang melaksanakan ibadah pada malam qadar itu, ghufirat dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW terbacaan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa saja yang beribadah pada malam qadar itu dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka dia mendapatkan pengampunan dosa yang sudah lewat.
bahwa fadilah Lailatul Qadar itu minha annahu la yanaqid fiha nutqatu kafirin, bahwa Lailatul Qadar itu tidak akan mungkin terjadi ya bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima, tidak akan dapat mendapatkan fadilah ya Lailatul Qadar bagi orang-orang yang ingkar terhadap Lailatul Qadar itu. Wa hiya ibaratun anil lailatil lati yankashifu fiha syai'un minal malakut. Ini sebagai gambaran bahwa malam itu tersingkap semua ya, kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia yang mendapatkan kasyaf itu beragam. Wan nasu fi hadzal kasfi mutafawitun. Beragam-beragam cara ya manusia untuk mendapatkan ya pengungkapan, penyingkapan Lailatul Qadar itu ya di saat dia berjumpa dengannya. Saudara-saudara rahimakumullah. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu wa yuhsin liman ra'aha, maka alangkah bagus baiknya bagi siapa yang menjumpai Lailatul Qadar itu ayak tumaha, untuk menyembunyikannya, tidak usah pamer. Kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar diam saja. Wa yuksira minat ta'abbud, dan sunat juga untuk memperbanyak ibadah, wa doa, dan banyak doa, fi jami'il layali, sepanjang malam, bil akhassi, dan lebih khusus lagi fi layali Ramadan, pada malam Ramadan, malam-malam Ramadan. Asa ayusadipaha, bisa jadi bertepatan doa kita itu dengan Lailatul Qadar itu. Wa yakuna doa'uhu, dan doa yang dipanjatkan itu sebaiknya adalah doa Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ya berdoa bermunajat pada malam-malam ya Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Doa Rasulullah yang familiar bagi kita, sering kita baca setiap salat sunnah tarawih. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun yang mulia, maka Engkau sangat suka dan senang untuk memberikan pengampunan. Maka justru itu ya Allah, ampunilah aku. Itu doa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Lailatul Qadar. Saudara rahimakumullah. Wa min alamatiha, di antara tandanya Lailatul Qadar itu annaha baljatun samhah la harata wala bardata. Kalau tanda-tanda Lailatul Qadar itu sudah turun adalah bahwa cahaya matahari di siang hari itu tidak terlalu panas. Cahaya redup, tidak terlalu panas seperti ya biasanya. La harah wala bardah, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin, menunjukkan malam itu ya adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Begitu pagi hari, sore, siang tidak terlalu panas ya, cahaya matahari itu menandakan bahwa malamnya itu turun Lailatul Qadar. Yang berikutnya ya'dhu fiha ma'ul bihar ya, bisa jadi air ya, laut itu bisa menjadi tawar kalau Lailatul Qadar itu turun. Ini spesifik tandanya. Begitu kita misalnya pegang air laut, kemudian kita minum, air laut itu menjadi tawar, tidak lagi asin, berarti itu tanda Lailatul Qadar turun. Ini menurut penjelasan ulama. Wala yambah fiha kalbun aslan, dan tidak ada lolongan anjing sepanjang malam. Sepanjang malam tidak ada lolongan anjing, tidak ada anjing yang menggonggong sepanjang malam itu, menunjukkan malam itu adalah saat turunnya Lailatul Qadar. Wa takunu syamsu, matahari, sabihataha, pada saat pagi hari ya, bayda'a naqiyatan la syi'a laha ka'annaha tumisat, bahwa cahaya matahari pagi harinya itu adalah ya putih ya, suci bersih kelihatannya,
tidak terlalu memancarkan cahaya, ya, cahaya terang seperti biasa, seolah-olah matahari itu ya merindu ya, saat ya dia terbit, menggambarkan cahaya tidak terlalu keras. Berarti itu di antara tanda-tanda Lailatul Qadar turun. Maka dengan demikian, wa yustahabul i'tikaf fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Maka disunatkan i'tikaf pada bilangan 10 akhir di Ramadan. Asa ayyudrikaha khususan alal qawli bi anna fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Bahwa bisa jadi mudah-mudahan bertepatan saat kita i'tikaf itu dengan Lailatul Qadar. Bagi beberapa orang yang ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turun pada bilangan akhir di antara Ramadan itu. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabuhu radhiyallahu anhu ya'takifuna fi Ramadan fil masjid. Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau beriktikaf pada bulan Ramadan di masjid ya, dengan tujuan agar mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Saudara rahimakumullah, kesimpulannya adalah itulah fadail Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dalam 3 dimensi. Lailatul Qadar artinya pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib ya suatu kaum, seseorang sampai tahun depan berikutnya. Lailatul Qadar ay Lailatul Takdir. Disitulah Allah tetapkan keputusan hidupnya sampai tahun berikut. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kemudian Lailatul Qadar Lailatul Dayyaqa, malam yang sangat sempit. Kenapa? Karena malaikat, miliaran malaikat yang ada di langit itu ya, begitu diperintahkan oleh Allah SWT untuk turun pada malam Lailatul Qadar itu, maka dunia menjadi sempit disebabkan karena ribuan, jutaan, miliaran yang malaikat turun memberikan doa restu kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang beribadah pada malam Qadar itu. Maka disebut dengan Lailatul Qadar ay Lailatul Dayyiqah, malam yang sempit disebabkan karena berdesakannya para malaikat yang turun pada malam itu. Kemudian Lailatul Qadar ay Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Orang yang tidur pada malam Ramadan itu dengan suci, dia mendapatkan kemuliaan. Bahwa malam itu adalah distempel bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia, maka diberikan kemuliaan karena kemuliaan umur, diberikan panjang umur oleh Allah SWT. Secara hakikat, secara de facto memang umur umat Muhammad pendek-pendek. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempat panennya para malaikat mencabut umur umatku antara umur 60 70. Tapi begitu Allah berikan kemuliaan berupa Lailatul Qadar, maka umur umat Nabi Muhammad bisa menjadi umur ribuan tahun. Misalnya si Haji Muhammad Ali misalnya, usianya ya 65 tahun, kurangi masa baliknya 15, maka dia berjumpa dengan Ramadan sebanyak ya 35 tahun lamanya, kali 84 tahun, maka dia bisa berumur menit itu menjadi umur lebih dari 3000 ya sekian tahun, menunjukkan itu adalah malam kemuliaan Lailatul Syaraf. Maka beruntunglah kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan fasilitas mulia oleh Allah SWT berupa Lailatul Qadar. Mari kita isi Lailatul Qadar malam-malam Ramadan akhir ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa Ramadan kita yang kita laksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai akhirnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.